Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Raja Riyatul Khotimah selaku Kepala Sekolah SDN 2 Surakarta, serta Ibu Yuni Hajarwati selaku narasumber yang nanti akan menjelaskan terkait dengan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman topik budaya positif untuk acara kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan, khususnya nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga kenikmatan yang kita rasakan pada siang hari ini dapat kita rasakan dari saat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sholawatullah wa salamuhu marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni zaman yang membawa kita kepada kebudayaan yang penuh dengan kompleks atau kebudayaan yang tidak hanya satu, namun kebudayaan yang bermacam-macam. Semoga kita di dunia mendapat barokah dan nantinya di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di sini saya selaku ketua konsul sekaligus pembawa acara dalam acara konsul pada siang hari ini. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan buku Quran dengan harapan acara pada siang hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho sampai Rasulullah Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Surakarta kepada beliau Ibu Raja Riyatul Khotimah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan.
sampaikan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan wawasan terkait kegiatan pondok kita pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Yuni Adarwati SPD dan PD. Pada waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kanjeng Komnas selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Hidayat Nur Wahid selaku Ketua Pondok juga, dan juga Bapak Ibu Guru serta Dewan Adarwati yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, penyelidikan mohon izin untuk semuanya materi terkait dengan pemahaman penerapan pengalaman di dalam positif. Perkenalkan, saya Yuni Adarwati, calon guru Akademi 10 dari Kabupaten Bandung. Langsung saja begitu. Sebelum kita mulai, untuk kesepakatan bersama masih tetap seperti kode-kode sebelumnya, yaitu bahwa ketika kita akan melakukan pendataan atau bicara, kita harus mengangkat tangan seperti itu. Terus kemudian izin ketika berbicara saat memulai penyampaian diri, kemudian menjaga ketenangan dan mengikuti kegiatan berakhir. Apakah dari kesepakatan kita yang kita sepakati saat kode-kode sebelumnya ini perlu kita tambah lagi, Bapak Ibu, atau tetap ini saja? Dalam budaya positif ada konsep inti yang perlu Bapak Ibu tahu, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua itu ada disiplin positif, yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol dulu, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga diskusi. Jadi tadi ada 8 konsep ini yang ini saya berikan kepada Bapak Ibu guru semuanya di sini, terus kita sharing terkait kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi tujuan akhir kita nanti yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kegiatannya melalui apa? Kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah kan ya mengenal terkait dengan profil belajar Pancasila ini? Oke. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, Pak Seri. Seandainya di dalam genggaman saya ini saya memiliki voucher, yaitu mobil BMW dalam genggaman saya ini. Kira-kira usaha Bapak Ibu untuk mendapatkan voucher yang saya dapatkan ini bagaimana? Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan agar Bapak Ibu juga bisa merasakan apa yang saya bilang? Saya bisa membuka tangan saya ini. Monggo kita sharing. Kira-kira apa yang harus dilakukan panjenengan lakukan agar saya mau membuka genggaman saya ini? Dimana sebenarnya itu ada voucher BMW. Coba, monggo Bapak Ibu. Monggo bisa, ya.
si BLW itu tadi bisa mudah menyelesaikan kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Putro. Mungkin ada yang lain. Pak Putro tadi merayu agar saya mau membukanya. Kalau yang lain bagaimana? Ya, Bunia, coba Bunia. Ini Bapak Ibu, mengapa paradigma kita itu harus, pandangan kita itu harus, karena genggaman ini, BMW ini, ya saya ada dalam saudara saya ini, tidak mungkin saya lepaskan, dan saya akan memperjuangkan mati-matian agar ini tidak pandangan. Nah, ketika pandangan memaksa saya, pasti saya akan semakin getol, saya akan melakukan perlawanan, sehingga ini tidak mungkin dengan bukan. Kalau dengan ini, dan kalau dengan ini, ayo kerja cantik, sini, saya seperti itu ya. Nah, kira-kira diberikan tidak? Ya, saya tidak bodoh, tidak mungkin saya memberikan BMW macam itu. Walaupun itu, mungkin saya sedikit enak. Waduh, saya katakan cantik, berarti saya berikan. Tapi ini dalam pikiran saya itu hanya sekedar, oke, hanya sekedar saja saya akan menjalankan. Tapi setelah itu mau sekarang saya tarik kembali. Karena apa? Di sini itu mengiming-iming atau memberikan sesuatu itu seperti halnya kita itu memberikan bibit kepada anak-anak kita. Di saat itu anak-anak itu senang, ya kan? Dengan bibit yang kita berikan. Bibit yang kita berikan bisa jadi itu tidak baik untuk mereka, dan itu nanti akan dilakukan. Dan seperti memaksa, kita memaksa, ayo kamu harus belajar supaya kamu pintar. Nah seperti itu sudah memaksa. Memang dia akan mengikuti kemauan kita, tapi tidak akan berhasil baik, tidak efektif, atau tidak akan menjadi kebiasaan baik. Anak tersebut akan menjadi motivasi. Jadi itu nantinya akan kita bahas. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini saya bicarakan tadi Bapak Ibu. Karena sebetulnya manusia itu tidak bisa kontrol. Siapa yang bisa mengontrolnya? Ya, diri kita sendiri. Tapi anggapannya di luar sana, anggapan kita selama ini, guru itu bisa mengontrol siswa, ya kan? Kak Eka, guru itu bisa mengontrol siswa. Saya pasti bisa mengontrol siswa saya. Terus, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti ini. Penguatan positif itu misalkan lebih ke pemberian hidup tadi, penghargaan. Mungkin awalnya iya, tapi ada dampak lainnya. Apa dampak lainnya? Yaitu mungkin kesenjangan antara yang menerima hadiah dan penerima. Seperti itu. Terus ilusi bahwa ini membuat rasa kesal, mampu menguatkan karakter. Misalkan, dek, turun dong, kasih yang belajar, nanti belajar dimarahin beliau, kalau kamu orangnya terus.
714, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas itu. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu kita menganggap kenyataannya, dulu kita menganggap kita itu sama, padahal kita itu berbeda karena kita terlahir dengan kodrat kita masing-masing. Kita punya potensi, kita punya bakat sendiri yang kita bawa sejak lahir. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita nonton dengan Istiqomah, kita mengatakan Istiqomah. Di situ seolah-olah kita itu yang kita lihat itu sama. Padahal belum tentu apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat itu sama. Karena apa? Di dalam pikiran kita punya mindsetnya sendiri, punya pandangannya sendiri. Jadi kemungkinan itu bisa berbeda. Terus yang ketiga, perilaku. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa dengan memberikan teori-teori agar mereka sama seperti kita. Tidak bisa, karena mereka sendiri punya pikirannya sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita menganggap siswa yang melakukan perilaku kesalahan, perilaku buruk, misalkan memukul temannya, itu adalah kesalahan. Padahal semua perilaku yang dilakukan itu pasti punya tujuan, punya alasan, punya pokok. Kenapa kok memukul? Dia ada tujuannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Ya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ketika kita dipaksa, kalau kita bilang no, maka tidak akan kita lakukan seperti itu. Jadi kontrol yang paling kuat adalah kontrol dari diri kita sendiri. Terus yang saya bisa mengontrol orang lain. Anggapan saya bisa mengontrol orang lain itu apa ya? Dari kontrol yang ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain pasti punya keinginannya sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan. Kalau dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kata kalah dalam dari kontrol. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kita coba yang akan dijalankan dari kita menjadi menciptakan lingkungan positif untuk konservasi. Ya. Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya benar-benar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbangan, penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Nah, sebagai guru, tujuan kita adalah membentuk siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi untuk membentuk siswa itu tidak dengan kamu saya kasih tipe, bukan.
semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Dasar manusia ada 5. Ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Terus kemudian kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus kemudian yang ketiga penguasaan, yaitu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, memimpin prestasi seperti itu, diakui oleh dunia. Kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan mandiri, memilih pilihan, bebas memilih sesuai dengan keinginan. Terus kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dunia. Dan yang terakhir kesenangan, yaitu bermain antusiasme dan tertawa. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu kebutuhan dasar panjenengan untuk mengikuti kegiatan Tombel pada siang hari ini apa ini? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Tujuan panjenengan untuk Tombel pada siang hari ini apa? Saya ingin tahu. Gimana? Oh, ini mendapatkan sertifikat. Berarti dia punya tujuan, punya kebutuhan, yaitu masuk apa ini kalau sertifikat? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, karena sertifikat dibutuhkan untuk PNL gitu ya. Ada yang lain mungkin? Apa karena ditegur sama ibu kepala sekolah? Atau karena oh, makan siang. Atau itu kebutuhan sekolah. Nah, ini kalau betul berarti apa itu? Mendapatkan ilmu manfaat. Nah, itu kalau yang sadar. Jadi diharapkan ada motivasi diri pada panjenengan ketika mengikuti Tombel itu fokus apa ya, memang panjenengan itu ingin mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, bukan karena sertifikat itu ribet ya, sertifikat atau karena dipaksa oleh ibu bapak dan ibu, oke? Jadi muncul karena kesadaran diri untuk mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat untuk komunikasi. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2 jenisnya, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar atau bisa dikatakan eksternal, gitu ya. Biasanya motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan seperti itu, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Termasuk panjenengan tadi datang ke Tombel untuk mendapatkan sertifikat, terus agar tidak ditegur oleh bulia selaku pasukan, berarti itu motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsiknya apa? Seperti yang disampaikan Pak Putra tadi, yaitu untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru. Berarti motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau
Diana Buset. Diana Buset. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama yaitu hubungan atau rasa tidak nyaman. Terus kemudian konsekuensi. Dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, hubungan dan konsekuensi ini termasuk yang kita bicarakan dalam motivasi in extreme. Sedangkan yang restitusi itu motivasi in jadi ada perbedaan untuk kita seperti itu. Hubungan sifatnya tidak berencana atau tiba-tiba. Seperti itu, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena dia tahu seperti pelajaran, ayo siapa yang tadi tidak mau pakai besi tangan maju. Ini lebih loh. Konsekuensi. Kalau konsekuensi ini berencana harus disepakati. Jadi siswa tidak konsekuensi ini sebetulnya lebih bagus dari hubungan, tapi menimbulkan rasa tidak nyaman dan sikap guru itu seolah-olah memonitor siswa seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang paling pas, lebih baik dari hubungan dan konsekuensi, yaitu restitusi. Di mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, kesalahan yang dilakukannya. Misalkan datang terlambat, berarti bagaimana saya tidak datang terlambat seperti itu. Ada keyakinan, sebuah keyakinan ada di siswa tersebut. Nah, restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri, mencari solusi dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang yang pertama Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Nanti saya ingin tahu panjenengan ini sebetulnya di posisi mana. Ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Nih, penghukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Terus pemantau, coba panjenengan berarti saat ini panjenengan ada di posisi mana? Oh, Pak sudah di posisi manajer. Saya pembuat merasa bersalah. Nah, seperti itu nanti kita pakai hubungan. Korban kan? Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut. Saya ambil dari yang disebut siswa tidak memakai atribut lengkap saat acara bendera. Biasanya tidak pakai dasi, tidak pakai sepatu atau ada yang kaos kaki. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya kita cenderung, ayo maju ke depan ini nanti dong pakai atribut, menghadap bendera, hormat 1 jam. Ini posisi guru sebagai penghukum. Apakah ada yang berkenaan? Tidak ada. Terus yang kedua, nah ini membuat rasa bersalah, misalkan dari kasus itu ya. Berapa kali Bapak mengingatkanmu? Berapa kali Bapak mengingatkanmu? Kamu itu selalu saja membuat kamu merasa kecewa. Pasti lupa pakai dasi. Jadi si anak ini menjadi, saya kok merasa bersalah seperti itu. Jadi sebenarnya ini merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Jadi bisa-bisa dia jadi minder, minder di antara teman-teman. Nah, seperti itu. Yang ketiga, posisi tempat. Nah, kalau posisi tempat, biasanya kita sering ini memposisikan diri kita sebagai teman. Misalkan gini, ayo dong, pas kita kata-kata sekolah, kamu tahu kan? Kata-kata sekolah, bapak ibu selalu
Dan lebih bagus lagi kalau kita itu bisa memposisikan diri sebagai manajer. Karena ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, siswa itu tidak akan berdampak baik ke depannya. Dia akan berubah perilakunya tanpa ada kurang, tanpa ada motivasi seperti itu. Apa? Munculnya berasal dari diri siswa itu sendiri. Misalnya gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Semua orang itu pasti memiliki salah, termasuk Wanda juga masalah. Wanda juga pernah tidak lengkap memakai aktivitas sekolah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Pasti anak itu akan bilang, oh itu baiklah, saya tidak akan mengulangi lagi dulu, saya akan mengingat seperti itu. Dan ini dampaknya akan lebih panjang dan merubah perilaku dari siswa tersebut. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas? Ada satu pertanyaan Apa Mas? Monggo. terkait penugasan beberapa 50 kontrol. Tadi yang pertama kan sebagai fungsi dari analisis saya. Jadi dulu dilihat dulu ya itu akan dengan cara mendukung atau menjadi anak itu hasilnya itu kok positif. Positifnya anak mempunyai efek jerah dan selalu menggunakan seperti yang ini saya refleksikan saya bersifatnya adalah sebagai teman. Karena apa? Kita bisa sebagai teman di sekolahan itu anak-anak ketika di rumah tidak didukung dengan apa yang kita laksanakan di sekolahan, itu akhirnya membuat anak itu merasa sendirian. Jadi kalau dengan dunia itu bodohnya anak itu kalau dia menganggap sebagai teman, yang akhirnya anak apabila tidak mempunyai batasan bisa membuat anak bersifat akuisisi, jadi nangling. Dari saya mungkin ada perayaan karena ini pendapat dari saya mengingat pemulasan yang lebih dari saja. Terima kasih Pak Jaya. Kenapa kita tidak tepat kalau sebagai perempuan? Harus bisa sampaikan ya Pak. Karena ketika kita memberikan saat itu kita berhasil mengubah karakter siswa. Karena ada lanjutan. Aku biar pahit, aku mesti diulangnya. Karena itu suatu saat ketika Bapak, kenapa itu sudah pahit, aman, ada penghukum. Itu jadi bukan hanya yaitu hanya jangka pendek untuk merubah perilaku. Jadi tidak ada lain saja. Biasanya sudah penghukum itu. Nanti bisa dirasakan. Pada rasakan. Ketika panjenengan diberi sanksi sama beliau, misalkan datang terlambat oleh beliau di kemudian biasa dibuat kalau misalkan datang takut itu bagaimana? Di konseling atau di OMI ya, emang bisa kan gitu. Bukan yang sifatnya rumah gitu. Ayo, apa? Misalnya, nah, seperti itu. Di suatu saat panjenengan terlambat, di situ ada beliau. Waduh, ada beliau. Panjenengan kan disiplin. Besok itu aku
bukannya jangan gitu. Kata dia Pak Indra ya. Oh, terima kasih Iya. ya. Lalu bukan yang ketiga tadi posisi teman. Kenapa kok tidak bagus? Karena ketika kita memposisikan diri sebagai teman, dampaknya ini juga saling kelihatan. Ya, seperti itu. Dia tidak mungkin Pak Indra itu kan teman saya, nggak apa-apa, bestie. Dan kalau saya tidak terlambat pasti tidak. Nah, kalau memposisikan diri sebagai teman seperti itu, ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Tidak? Kita lanjut ya. Maaf, sedikit pertanyaan. Oh, Terkait dengan yang nomor 5 tadi, Manajer. Ya, sebagai manajer, apabila seorang anak itu mungkin ya, Ya, melakukan salah. melakukan kesalahan berikutnya itu bagaimana? Ini nanti kita bahas di belakang, kalau saya kasih bocoran sedikit. Sebagai posisi manajer, kita melakukan restitusi. Restitusi adalah apa? Merestitusi. Kenapa? Di situ mengucapkan komunikasi pada dirinya. Tanpa sesuatu itu merasa seperti dipukul, merasa bersalah, seperti itu. Padahal dia melakukan kesalahan, tapi dia menyadari kesalahannya dan dia akan berusaha memperbaiki perilakunya. Dan motivasi itu muncul dari dalam sesuatu. Itu ketika kita memposisikan sebagai nabi. Jadi sesuatu itu tidak merasa pokoknya ketika kita menjadi manajer, ketika kita melakukan itu, sesuatu merasa oh kalau melakukan seperti itu saya salah. Oke, sampai pada itu panjang ya, tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu. Kalau posisi manajer dan posisi manajer ini mungkin ngomong posisi manajer ini posisi yang paling baik seperti itu. Sambung? Kita lanjut ya. Ya, ini saya ingin bertanya. Posisi kontrol apakah saya jika saya kecewa sekali dengan kamu hari ini? Kira-kira ini posisi sebagai apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu hari ini. Kenapa kamu kok hari ini nggak membawa buku belajar? Kira-kira posisi kontrol apa? Baik. Betul sekali. Tobat sekali bersalah. Padahal sudah paham ini. Perhatikan. Nah, posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah dengan benar melakukan belajar ada buku, ada konsekuensi, terus kemudian teman, komando, dan lain-lain. Posisi apakah ketika kamu tidak pernah dengan juga ini ya maaf saya sampaikan, kamu tidak pernah dengan benar melakukannya seperti itu. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Pasti itu kamu itu lupa pakai daun silau, lupa pakai celana, lupa pakai kaos kaki. Itu masih apa? Lebih mengejas, ya mengejas anak. Apa Bapak Ibu? Monggo. Ada yang berkata. Ya. Gimana? Pembuku. Bisa beri alasan Bapak? Kenapa kok masuk pembuku? Iya. Ada yang menganggap yang benar itu so ya, ini sebagai posisi kontrol sebagai pembuku. Selanjutnya, yang kedua, posisi kontrol apa saya? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu
seperti itu. Atau lebih ke pemantau juga sih. Kenapa? Karena di sini memantau kamu itu kalau nggak mengerjakan tugas itu ya tidak akan mengerjakan pemantau. Baru kita lanjut masuk ke yang ketujuh, ada pertanyaan terkait komunikasi tadi dan juga posisi kontrol dulu. Bagaimana? Lanjut ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Mengapa kok keyakinan sekolah? Mengapa kok tidak peraturan sekolah? Karena selama ini ada peraturan sekolah dan juga ada peraturan kelas. Salah. Mengapa kok harus keyakinan? Oke, monggo Pak Ahid. Kenapa kok keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Oke, terima kasih kepada Ibu Angela kita pada selaku narasumber di dalam cerita saya. Karena peraturan itu identik dengan pelanggaran. Tidak ada aturan jika tidak ada pelanggar. Jadi dengan adanya peraturan itu bisa melatih atau memberikan sebuah stimulus pada anak untuk melanggar. Namun apabila itu keyakinan, jika keyakinan sudah diyakinkan atau diiktikadkan dalam hati, insya Allah anak akan selalu bersifat bagus atau positif. Terima kasih. Mengapa kok keyakinan saya bukan pelanggaran? Seperti yang sudah menunjuk sana gitu. Nah, kalau dulu enggak. Mengapa kok keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini kelas dan diyakini sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas atau sekolah. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, biasanya ya guru itu betul-betul mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Coba, itu saya tahu. Apakah Bapak Ibu di sekolah di sekolahnya sudah ada keyakinan kelas? Di sekolahnya sudah ada keyakinan sekolah? Ada. Ada? Ada. Ada. Yang belum ada keyakinan kelas ya? Kita sebagai sudah membuat keyakinan kelas, mungkin sebagai nanti masih belum. Monggo nanti yang belum membuat keyakinan kelas, dibuat keyakinan kelas. Oke? Lanjut. Oke, monggo Bu. Mohon maaf penjelasan terkait dengan keyakinan. Oke. Ada keyakinan ukuran dan keyakinan kelas. Apakah kalau kelas
pembentukan yang kanvas. Pembentukan yang kanvas, yang kanvas ini tidak tampak oleh dan biasanya menggunakan pernyataan universal. Terus juga dalam pertanyaan positif, jangan ada kata, dilarang, jangan melakukan ini. Ini berarti kan negatif ya, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak seolah-olah jangan membuang sampah pada tempat. Jangan membuang sampah sembarangan seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi lebih ke menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Terus jangan terlalu panjang Bapak Ibu, sedikit saja atau sudah diingat, kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lupa. Saling hormatilah guru ketika menjelaskan atau dengarkan guru ketika menjelaskan. Terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Harus sesuai. Karena yang dibutuhkan nanti adalah rasa aman, nyaman ketika saat belajar seperti itu. Jadi semua warga sekolah harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau bisa kita ajak dan mereka yakin. Karena apa? Setelah keyakinan ini dibuat, berarti harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Sertifikat restitusi. Tadi yang ditanyakan di depan. Kalau posisi kontrol sebagai manajer apa yang dilakukan, yaitu dengan kecuali menulis sesuai yang bermasalah, berarti menggunakan sertifikat restitusi. Apa itu sertifikat restitusi? Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarnya, sudah pernah mendengar itu, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Terus restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tapi restitusi adalah sebuah tawaran agar siswa ini membuat pilihan untuk tindakannya ke depannya. Bisa memilih, oh ini baik, oh ini salah, seperti itu. Restitusi itu lebih fokus kepada solusi permasalahan, bukan hanya sekedar hukuman atau langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti apa? Coba ketika ada sesuatu yang bermasalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi seperti yang saya juga pernah katakan tadi ya, berarti juga pernah melakukan kesalahan. Dan setiap orang itu wajar melakukan kesalahan. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi mereka itu tidak merasa down ketika melakukan kesalahan itu, tapi harus juga bangkit seperti itu, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika ada sesuatu yang benar, terlambat. Kenapa kamu terlambat? Pasti dia punya alasan. Begini Bu, ibu saya itu datang mandi harus make up cantik, datang punya saya itu terlambat datang sekolah. Seperti itu kan. Dia itu mengungkapkan alasannya. Seperti itu. Nah, berarti ada masalah kan di balik itu. Dan kita harus cari solusinya. Ya, kalau ibumu itu misalkan lama mandinya atau seperti apa, nah, kamu bisa minta tolong mungkin kakek, atau kakak, atau ayah, siapa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena itu harus sekolah dan akan tidak terlambat. Mungkin ibunya itu juga sampai karena anaknya juga sampai, bisa jadi seperti itu. Jadi harus kita cari permasalahan. Jadi mereka kita ajak menemukan kesalahan kita, terus solusi
ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalau kejadian itu jelas, nah soal keyakinan apa yang kita sepakati. Oh iya bu, ya boleh datang terlambat itu, maksudnya nih, kalau datang lebih awal agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu meyakinkan, menanyakan keyakinan. Terus kamu ini menjadi orang seperti apa toh? Kalau kamu terlambat ini dari kakak yang ketiga diskusi. Nah ini saya punya contoh, dari kasus 1. Dadang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat karena keasikan bermain. Jadi waktu istirahat kan akan bermain. Tapi setelah bel berbunyi si Dadang ini harus beli makanan ke kantin. Seperti itu. Dan tahu-tahu kita beli makanan ke kantin, dia masuk, dia terlambat masuk kelas. Ini diskusi yang kita lakukan Bapak Ibu monggo. Ini contoh kegiatan diskusi yang saya lakukan. Nanti untuk lebih jelasnya, dimohon Pak, untuk lebih jelasnya bisa melihatnya di YouTube saya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa like dan subscribe. Gitu. Oke, ini terkait contoh studi diskusi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu ada kegiatan menstabilkan identitas, terus kemudian ada validasi nilai yang salah, terus kemudian membuat keyakinan. Seperti itu. Nah ini terakhir Bapak Ibu untuk ya. Nah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Seperti panjenengan posisi kontrolnya seperti apa, bisa merefleksi diri dan berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, dan ini sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi seperti itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Yang terakhir. Nah, untuk kegiatan penutupnya, Bapak Ibu saya ingin merefleksi. Yang pertama yaitu ceritakan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti destinasi ini. Monggo perwakilan. Gabriel Mawon. Oh Gabriel. Gabriel, bagaimana perasaannya mohon disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya dalam destinasi ini dan ilmu yang baru saya dapatkan dari belajar kita bisa belajar banyak lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, terima kasih juga sebelumnya. Monggo, ada yang lain mungkin untuk menyampaikan perasaannya setelah mengikuti kegiatan destinasi ini seperti apa? Tadi senang. Mungkin ada yang lain, monggo. Pak Minto mungkin karena ada ini tidak ingin pensiun juga. Ingin berubah posisi panjenengan. Terima kasih. Ya, memang dengan dalam perasaan saya bahwa dengan adanya ini saya sangat tertarik untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Terima
Terima kasih Pak Mito Bordir atas refleksi perasaannya ya. Pak Bordir tadi senang dan akan melakukan perubahan supaya menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Tentunya menjadi pendidik yang lebih berpihak kepada murid. Untuk refleksi yang kedua Bapak Ibu, apa yang telah Bapak Ibu pelajari atau pahami dari kegiatan ini? Dari serangkaian materi yang saya sampaikan tadi, yang saya bagikan buat pelajaran yang saya sampaikan tadi, apa yang Bapak Ibu pelajari atau pahami kepada perwakilan sebelumnya? Ya mungkin dunia. Oh dunia. Angkat-angkat. Oh angkat-angkat wabel. Tadi dari materi 8 inti konsep inti materi dari musik tadi, apa yang kalian pelajari? Beda dengan dari apa yang disampaikan oleh seperti tadi, ada beberapa hal yang saya pahami, yaitu bahwa seorang guru itu yang paling tepat adalah menjadi manajer. Kemudian ketika kita menemukan permasalahan di dalam kelas maupun di sekolah, penyelesaiannya adalah bukan memberikan masukan tetapi melalui pendidikan itu. Mungkin itu yang saya tanya. tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak apa yang kita lakukan luar biasa ya. Tadi Ibu Ida ingin memposisikan diri sebagai manajer pada posisi kontrol. Terus kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah terkait peserta didik atau siswanya dengan sertifikat distribusi. Mungkin ada yang lain? Pak, ikuti Pak Ida. Oh, supaya sama juga. Padahal tadi ada beberapa 8 materi ya, ada motivasi, fisik, dan sebagainya. Ada lagi Bu Ibu? Pak Putra? Ya. Iya. Apa yang dipahami Pak Putra dari kegiatan diseminasi tadi? Jadi poin yang saya dapatkan itu tadi berkaitan dengan segitiga restitusi. Oh, dia terkait dengan segitiga restitusi. Mengapa Pak Panda tertarik dengan segitiga restitusi? Dari penjelasan Bu Adia yang sangat dahulu saya cerna bahwasanya segitiga restitusi itu memberikan anak untuk menarik apa kesalahan yang dilakukan dan membuat solusi sendiri dari atas apa yang kesalahan dilakukan, sehingga anak bisa mampu memperbaiki dirinya sendiri secara intrinsik. Terima kasih banyak. Mohon izin Luar biasa Bapak Ibu Putra. Jadi dia ingin menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didiknya. Karena dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, otomatis peserta didik itu tadi akan terbentuk karakternya. Dan dia bisa memilih, oh ini karakter yang baik dan ini karakter tindakan yang memilih tindakan yang salah maupun tindakan yang baik. Bisa memilih atau memilah itu. Refleksi yang ketiga Bapak Ibu, apa rencana tindak lanjut Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Monggo. Setelah mengikuti ini kira-kira apa ya yang akan saya ubah nantinya? Saya ingin seperti apa? Saya ingin menjadi leader seperti apa? Monggo. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Setelah mengikuti diseminasi ini dengan mempelajari atau mendapatkan banyak materi dari banyak sekali narasumber, tindak lanjut yang ingin saya lakukan adalah memperbaiki diri. Kalau selama ini mengajar atau mendidik anak itu sudah benar memang, tapi ada yang perlu banyak dibenahi ya, ada yang banyak juga yang perlu dibenahi karena kondisinya itu sekarang sudah berbeda. Jadi kita harus mengingat bahwa apa yang menjadi fokus dari setiap pembelajaran adalah anak atau peserta didik yang utama. Jadi tidak fokus kepada itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wis, dan dapat saya simpulkan bahwa Bu Wis nanti inginnya menjadikan siswa itu sebagai subjek pembelajaran, bukan objek.
komunikasikan atau bisa saya sharingkan kepada panjenengan semuanya. Terima kasih atas atensinya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau mungkin bilang saya kurang berkenan dari pihak Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Najawati selaku narasumber yang hari ini Excel. Tapi sebelum saya tutup, ini saya selaku ketua komite atau moderator pada acara siang hari ini akan menyimpulkan beberapa hal yang perlu kita simpulkan dari kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi seperti yang disampaikan diulas oleh Ibu narasumber terkait segitiga proyek restitusi Aris sampai lalu restitusi jangan sampai salah karena kosakata itu berlalu pada realitas. Jadi restitusi itu sebenarnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Cara bahasanya dia ngolah rasa. Jadi anak itu disuruh mengolah rasanya. Rasa salah, rasa ingin benahi, akhirnya secara tidak langsung muncul dari diri sendirinya untuk membenarkan. Terus yang kedua terkait dengan ya tadi dalam kita memberikan 5 kontrol untuk anak itu juga sudah diajarkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa subtulodo ing madya mangun karsa tuturi ada. Mungkin ini sedikit yang dapat saya simpulkan terkait kegiatan hari ini dan semoga kita semua khususnya Bapak Ibu guru SDN 2 Surakarta kedepannya akan menjadi lebih baik dengan adanya acara ngobrol pada siang ini. Terima kasih. Mungkin ada kabar dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Setelah menerima paparan dari Bu Yuni Ajarwati, saya selaku yang berduakan di sini kelihatannya 5 kontrol tapi saya laksanakan semua Bapak Ibu. Jadi di sini saya mungkin akan menyampaikan permintaan maaf jika mungkin selama ini kontrol yang saya lakukan ini berarti kan masih tahapnya levelnya ini masih bercampur aduk, belum bisa pada level yang maksimal yaitu sebagai manajer. Tapi itu namanya manusia ya. Nah, oleh karena itu mungkin dengan kegiatan semacam ini Bapak Ibu, kita harapkan kita bisa merubah sedikit-sedikit paradigma yang ada pada kita selama ini untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin juga dari sini saya juga akan mengajak Bapak Ibu guru bagaimana merubah sedikit demi sedikit paradigma yang lama. Mungkin juga nanti saya pun nanti juga akan mengurangi lah. Paling betul kalau merubah total kan tidak bisa ya. Paling tidak kita mengurangi dari level menghukum tadi, kemudian juga level yang kita menuju ke level manajer. Jadi kita pelan-pelan paling betul dari yang paling istilahnya yang paling kurang baik tadi kita kurangi lah untuk dalam keseharian kita supaya apa nih Bapak Ibu tadi wujud dari cita-cita dari pendidikan nasional kita terwujud, menciptakan pelajar profil Pancasila tadi juga bisa terwujud dan tentunya nanti adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya pada kegiatan kompel-kompel berikutnya akan ada sharing-sharing dan berbagi praktik baik dari topik-topik yang lainnya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Bu. Jauh pendidikan dari kepala sekolah kepada kami semua dan kata mutiara pada siang hari ini yaitu jarik walakit atur narifat. Cobalah seakan-akan dengan mencoba itu nanti kita akan tahu. Jadi ya terima kasih dari saya selaku Ketua Komite, moderator
qouli hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Kenapa saja Pak Hussein?